Di tengah hiruk-pikuk ruang gawat darurat Rumah Sakit Harapan Indonesia di pusat Jakarta, Drlestari Wijaya berdiri membeku. Kartu identitas pasien yang terjatuh dari dompet wanita yang terluka itu terbaca jelas, Ratih Santoso, putri tunggal pemilik grup rumah sakit tersebut. Tidak mungkin, bisik Lestari dengan suara bergetar sementara seluruh tim medis terkejut dan berbisik-bisik. Selama ini dia mengenal wanita itu sebagai Mbak Ratih pembersih biasa yang membersihkan koridor setiap malam, wanita sederhana yang telah mencuri hatinya dalam diam, tapi sekarang semuanya berubah dalam sekejap. Darah mengalir dari luka di kepala Ratih yang tak sadarkan diri setelah jatuh dari tangga saat membersihkan lantai basah dekat ruang operasi. Lestari yang sedang oncal langsung memimpin tim bedah darurat. Tangan dokter yang biasanya mantap itu kini gemetar saat memeriksa luka. Siapkan ruang operasi sekarang, perintahnya keras tapi pikirannya kacau. Bagaimana mungkin wanita yang selama 6 bulan terakhir menjadi tempat curhat rahasianya adalah pewaris rumah sakit ini? Ingatan Lestari melayang ke pertemuan pertama mereka. Saat itu malam larut, Lestari baru selesai operasi panjang dan kembali ke ruangannya yang berantakan. Seorang wanita berpakaian seragam biru sederhana sedang menyapu lantai dengan telaten. "Ma, dokter, saya akan cepat selesai," kata Ratih pelan dengan senyum ramah. Lestari yang biasanya cuek tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu dalam mata Ratih yang tenang tapi tajam seperti tahu lebih banyak dari yang terlihat. Mereka mulai mengobrol ringan tentang malam yang panjang dan beban kerja dokter. Ratih mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi. Sejak saat itu pertemuan malam mereka menjadi rutinitas. Lestari sering tinggal lebih lama hanya untuk berbincang dengan Ratih. Di tengah ambisi Lestari yang membara untuk menjadi kepala Departemen Bedah, persaingan dengan Andi Pratama semakin sengit. Andi selalu memanfaatkan koneksi politiknya untuk merebut proyek besar. Sementara Lestari hanya mengandalkan skill dan kerja keras. Ratih seperti oase di tengah badai itu. "Dokter, jangan terlalu keras pada diri sendiri," kata Ratih suatu malam sambil membersihkan meja Lestari. "Kadang kita harus melihat apa yang benar-benar penting." Lestari tertawa kecil tapi kata-kata itu melekat. Lambat laun rasa suka tumbuh. Mereka bertukar nomor ponsel dan bertemu di taman belakang rumah sakit saat istirahat malam. Tangan mereka pernah bersentuhan secara tak sengaja dan listrik itu membuat Lestari terjaga semalaman. Di Indonesia yang masih konservatif, cinta sesama wanita seperti milik mereka harus disembunyikan rapat-rapat. Lestari tahu jika rahasia ini bocor karirnya yang sedang menanjak akan hancur. Tapi setiap kali melihat senyum Ratih semua keraguan lenyap. Kini di ruang operasi saat anestesi mulai bekerja, Lestari berusaha fokus. Tapi di dalam hati dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah operasi ini selesai. Identitas Ratih yang terungkap bukan hanya mengguncang rumah sakit tapi juga hati Lestari yang terbagi antara cinta dan ambisi yang selama ini dia kejar mati-matian. Operasi berjalan lancar, luka kepala Ratih ditutup dengan rapi. Saat Ratih dipindah ke ruang pemulihan, seluruh staf mulai berbisik-bisik. Berita menyebar cepat seperti api. "Itu Putri Santoso. Kenapa dia jadi pembersih?" Lestari duduk di ruang tunggu dengan tangan menutup wajah. Dia ingat bagaimana Ratih pernah bercerita tentang ayahnya yang sakit dan ingin tahu kondisi rumah sakit dari dalam. Ternyata itu bukan cerita biasa. Ratih sedang menyamar untuk memantau korupsi yang dicurigai ayahnya di jajaran direksi.
Lestari merasa bodoh karena tidak pernah curiga. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pertanyaan besar yang kini menghantuinya. Apakah Ratih juga menyembunyikan perasaan mereka dari dunia yang sama? Malam itu setelah shift berakhir, Lestari berjalan sendirian ke taman tempat mereka biasa bertemu. Angin malam Jakarta terasa lebih dingin. Dia tahu besok pagi semuanya akan berubah. Rumah sakit akan gempar dan posisinya sebagai dokter Aurit mungkin terancam jika hubungan mereka terbongkar. Tapi saat ini yang dia inginkan hanyalah Ratih sadar dan menjelaskan semuanya. Cinta mereka yang selama ini indah tiba-tiba terasa rapuh seperti kaca yang siap pecah. Pagi berikutnya rumah sakit benar-benar gempar. Berita tentang identitas Ratih Santoso menyebar ke setiap sudut koridor. Para perawat dan dokter berbisik-bisik di kantin sementara direksi berkumpul darurat di lantai atas. Lestari berusaha menjaga profesionalisme saat memeriksa pasien-pasien lain, tapi pikirannya terus kembali ke ruang pemulihan tempat Ratih masih terbaring. Akhirnya saat sore menjelang Ratih sadar. Mata wanita itu terbuka perlahan dan langsung mencari Lestari yang berdiri di samping tempat tidur. Lestari, suara Ratih lemah tapi penuh kehangatan. Maafkan aku. Lestari menggenggam tangan Ratih erat tapi cepat melepaskan saat seorang perawat masuk. Kamu harus istirahat dulu, kata Lestari dengan suara dokter profesional. Tapi di balik nada itu ada ribuan pertanyaan. Malam harinya setelah jam kunjungan berakhir, Lestari menyelinap kembali ke ruangan Ratih. Pintu ditutup rapat. Kenapa kamu tidak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Tanya Lestari dengan suara gemetar. Ratih tersenyum lemah. Karena aku ingin kau mencintaiku sebagai Ratih yang biasa, bukan sebagai putri pemilik rumah sakit. Ayahku sakit parah, dia curiga ada korupsi di sini. Aku disuruh menyamar untuk melihat siapa yang setia dan siapa yang hanya mengejar uang. Lestari duduk di pinggir tempat tidur. Aku hampir gila tadi pagi. Andi sudah mulai menyebarkan rumor bahwa aku dekat dengan pembersih untuk menjatuhkanku. Ratih meraih tangan Lestari lagi. Aku tahu kau ambisius, Lestari. Aku selalu kagum dengan itu. Tapi aku juga tahu betapa beratnya menyembunyikan kita. Mereka berbicara panjang lebar tentang bulan-bulan lalu. Bagaimana Ratih sengaja memilih shift malam agar bisa bertemu Lestari. Bagaimana setiap obrolan kecil di koridor membuat Ratih jatuh cinta lebih dalam. Aku takut kehilanganmu sekarang, bisik Lestari. Karierku baru mulai menanjak. Kalau orang tahu tentang kita, Ratih mengangguk pelan. Kita harus lebih hati-hati. Tapi aku tidak mau berhenti mencintaimu. Malam itu untuk pertama kalinya setelah kecelakaan mereka berciuman lembut. Bukan ciuman penuh nafsu tapi penuh janji dan ketakutan. Di luar ruangan suara langkah kaki perawat terdengar membuat mereka cepat berpisah. Hari-hari berikutnya Lestari kembali ke rutinitas operasi. Tapi sekarang setiap kali melewati koridor bekas tempat Ratih membersihkan, hatinya terasa sakit. Ratih sudah pindah ke kamar IP tapi masih menyembunyikan hubungan mereka. Sementara itu Andi semakin agresi. Dia mengajak Lestari makan siang dan menawarkan kerja sama untuk proyek besar dengan imbalan dukungan politik. Kau tahu Lestari, posisi kepala departemen sebentar lagi kosong. Jangan biarkan emosi menghancurkan masa depanmu, kata Andi dengan senyum licik. Lestari menolak halus tapi dalam hati dia gelisah.
Ambisi yang selama ini jadi bahan bakar hidupnya kini bertabrakan dengan cinta pada Ratih. Suatu malam Lestari menerima pesan dari Ratih, bertemu di taman belakang jam 11 malam. Mereka bertemu di bawah pohon beringin. Ratih sudah bisa berjalan meski masih lemah. Aku sudah bicara dengan ayahku melalui telepon. Dia ingin aku ambil alih sebagian urusan rumah sakit mulai sekarang. Lestari mengangguk. Itu bagus. Tapi bagaimana dengan kita? Ratih memeluk Lestari erat. Kita tetap rahasia sampai waktunya tepat. Aku tidak mau kehilanganmu karena statusku. Pelukan itu hangat tapi Lestari merasakan retak kecil di hatinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah cinta ini masih bisa bertahan ketika dunia luar mulai menekan. Di rumah sakit rumor tentang pembersih yang ternyata pewaris sudah menjadi bahan gosip utama. Beberapa perawat bahkan mulai curiga melihat Lestari sering ke ruang IP. Tekanan semakin besar. Lestari harus memilih, terus naik tangga karir dengan mengorbankan perasaan atau bertahan dengan Ratih dan menghadapi segala risikonya. Malam itu saat pulang Lestari menatap cermin di apartemen kecilnya. Wajahnya lelah tapi matanya penuh tekad. Aku tidak boleh lemah, gumamnya. Tapi dalam hati dia tahu kelemahan itu bernama Ratih. Minggu-minggu berikutnya rumah sakit mulai berubah. Ratih resmi muncul sebagai wakil direktur meski masih memakai nama samaran di beberapa dokumen. Dia mulai menghadiri rapat direksi dan mengajukan audit internal. Korupsi yang dicurigai ayahnya mulai terungkap pelan-pelan. Andi gelisah. Dia tahu posisinya terancam. Sementara itu Lestari mendapat tawaran promosi sementara sebagai koordinator operasi. Tawaran itu datang langsung dari direksi yang masih belum tahu hubungannya dengan Ratih. Ini kesempatanmu Lestari, kata Andi di koridor suatu siang. Jangan sia-siakan. Lestari menerima tawaran itu dengan hati berat. Setiap malam dia masih bertemu Ratih di tempat rahasia. Tapi kini obrolan mereka lebih sering tentang pekerjaan daripada perasaan. Aku senang kau naik jabatan, kata Ratih suatu malam sambil memegang tangan Lestari. Tapi aku lihat kau semakin jauh. Lestari menunduk. Aku takut Ratih. Kalau kita ketahuan sekarang semuanya hancur. Andi sudah mulai mengintai. Ratih mengangguk paham. Aku juga sedang berjuang membersihkan rumah sakit ini. Ayahku ingin aku ambil alih sepenuhnya. Tapi aku tidak mau kehilangan dirimu yang dulu. Konflik batin Lestari semakin dalam. Di siang hari dia dokter ambisius yang memimpin tim bedah dengan tangan besi. Di malam hari dia wanita yang merindukan pelukan Ratih. Suatu hari operasi besar datang. Pasien penting dari kalangan pejabat harus dioperasi Lestari. Andi berusaha ikut campur dan mengusulkan prosedur yang lebih menguntungkan secara finansial tapi berisiko. Lestari menolak keras. Ini nyawa orang Andi bukan bisnis, bentaknya di ruang rapat. Ratih yang kebetulan hadir sebagai wakil direktur hanya diam tapi matanya penuh kebanggaan. Malam setelah operasi sukses Ratih mengirim pesan, kamu hebat hari ini. Aku bangga. Mereka bertemu lagi di taman. Kali ini Ratih membawa bunga kecil dari pasar malam. Untuk dokter terbaikku, katanya sambil tersenyum. Lestari menerima bunga itu dengan mata berkaca-kaca. Aku mencintaimu Ratih. Tapi kadang aku merasa kita berjalan di jalur berbeda sekarang.
Ratih memeluknya. Jalur kita sama. Hanya saja dunia ini yang membuatnya sulit. Tekanan semakin meningkat saat audit internal menemukan bukti korupsi Andi. Andi marah besar dan mulai menyebarkan rumor bahwa Lestari dekat dengan pejabat baru untuk naik jabatan. Gosip itu mulai beredar di kalangan staf. Lestari merasa terpojok. Suatu malam dia hampir memutuskan untuk menjauh dari Ratih demi melindungi karir. Tapi saat melihat Ratih menunggunya di taman dengan mata lelah karena kerja keras membersihkan rumah sakit dari dalam, Lestari tidak sanggup. "Aku tidak bisa berhenti mencintaimu," bisiknya. Ratih tersenyum. "Maka kita lawan bersama." Tapi Lestari tahu keputusan dingin harus diambil suatu saat. Ambisi dan cinta tidak bisa berjalan sejajar selamanya. Audit internal semakin dalam. Ratih memimpin tim khusus untuk membersihkan direksi yang korup. Andi resmi ditangguhkan dan mulai panik. Dia mendatangi Lestari di ruangannya. "Kau tahu siapa yang sebenarnya berada di belakang semua ini, kan? Putri Santoso yang dulu kau dekat dengan pembersih itu." Lestari membeku. "Apa maksudmu?" Andi tersenyum licik. "Aku punya oto kalian di taman belakang. Kalau kau tidak dukung aku di rapat besok, oto itu akan beredar." Lestari merasa dunia runtuh. Malam itu dia langsung menemui Ratih. "Andi tahu tentang kita." Ratih wajahnya pucat. Dia mengancam. Lestari mengangguk. "Aku harus memilih Ratih. Karierku atau kita." Ratih memegang bahu Lestari. "Jangan biarkan dia menguasai kita. Kita bisa lawan." Tapi Lestari sudah membuat keputusan dingin. "Aku akan dukung auditmu sepenuhnya. Tapi kita harus berhenti bertemu untuk sementara. Demi keselamatan kita berdua." Ratih terdiam lama. "Kau yakin ini satu-satunya cara?" jawab Lestari dengan suara tegas meski hatinya hancur. Hari-hari berikutnya Lestari menghindari Ratih sepenuhnya. Dia fokus pada operasi dan rapat. Promosinya semakin dekat. Andi ditangkap setelah bukti korupsi lengkap. Rumah sakit mulai bersih. Tapi Lestari merasa kosong. Setiap malam dia pulang dan menatap bunga kering yang diberikan Ratih dulu. Ratih juga menderita. Dia sibuk mengambil alih kendali tapi sering menatap kosong ke taman tempat mereka dulu bertemu. Suatu sore Ratih mengirim pesan terakhir, "Aku mengerti keputusanmu. Tapi aku masih mencintaimu." Lestari tidak membalas. Dia memilih ambisi. Tapi setiap operasi yang sukses terasa hampa. Kerugian yang tidak bisa diperbaiki mulai terasa. Pasien yang dulu dia rawat dengan bantuan saran diam-diam dari Ratih kini hanya angka di laporan. Lestari mulai bertanya-tanya apakah keputusan dingin ini benar-benar layak. Puncak krisis datang saat rapat besar penunjukan kepala Departemen Bedah. Lestari menjadi kandidat utama. Ratih sebagai wakil direktur memimpin rapat. Suasana tegang. Saat Lestari presentasi tiba-tiba pintu terbuka. Andi yang sudah dibebaskan dengan uang jaminan masuk dengan marah. "Sebelum kalian memutuskan ada yang harus kalian tahu." Dia melemparkan oto-oto Lestari dan Ratih di taman. Ruangan hening seketika. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Lestari merasa darahnya membeku. Ratih berdiri tenang.
Oto ini tidak relevan dengan kompetensi profesional. Tapi kerusakan sudah terjadi. Berita menyebar cepat ke media. Dokter bedah dan pewaris rumah sakit terlibat hubungan sesama jenis. Judul berita pagi itu membuat Lestari tidak bisa keluar dari apartemen. Karirnya tergantung. Ratih datang ke apartemen Lestari malam itu. Aku tidak peduli dunia tahu, katanya. Tapi aku tahu kau peduli. Lestari menangis untuk pertama kalinya. Aku kehilangan segalanya, Ratih. Ratih memeluknya. Kau tidak kehilangan aku. Tapi Lestari mendorong pelukan itu. Mungkin ini akhirnya. Aku tidak bisa terus begini. Keputusan dingin terakhir diambil. Lestari memilih mundur dari rumah sakit untuk alasan pribadi. Ratih terluka dalam tapi menghormati. Mereka berpisah di depan pintu dengan pelukan terakhir yang terasa abadi. Kerugian tidak bisa diperbaiki, kepercayaan sudah hilang, promosi lenyap, dan yang paling sakit adalah kehilangan cinta yang pernah membuat Lestari merasa hidup. 6 bulan kemudian Rumah Sakit Harapan Indonesia sudah berubah total di bawah kepemimpinan Ratih. Korupsi bersih, karier dokter bersih. Tapi Lestari kini bekerja di rumah sakit kecil di pinggiran Jakarta. Hidupnya tenang tapi sepi. Suatu hari dia menerima undangan acara peresmian gedung baru. Ratih akan memotong pita. Lestari datang diam-diam, dari kejauhan dia melihat Ratih berdiri anggun dengan senyum profesional. Mata mereka bertemu sesaat. Ratih tersenyum kecil penuh arti. Lestari membalas dengan anggukan. Malam itu di apartemen Lestari menatap foto lama mereka berdua yang disembunyikan di laci. Cinta masih ada tapi luka terlalu dalam. Dia telah membayar mahal setiap langkah ambisinya. Ratih juga. Mereka berdua selamat tapi kehilangan bagian terpenting dari diri masing-masing. Di Indonesia yang masih penuh stigma cinta seperti mereka selalu harus membayar harga mahal. Apakah ambisi lebih penting daripada cinta sejati atau sebaliknya? Benar atau salah menurut Anda?